Mati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita kembali akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab yang terhimpun di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang bab adabul walid wa birruhu liwaladihi. Adab seorang bapa kepada anaknya dan kebaikan seorang ayah kepada anaknya. Jadi adab dan kebaikan seorang bapa kepada anaknya. Di sini diangkat satu hadis jamaah sekalian dari sahabat yang mulia, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu kepada anak dan sang bapa, kepada Nu'man dan Bashir. Anna abahu, bahwasanya ayahnya, yaitu sahabat bernama Bashir, intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu, bahwasanya ayahnya yaitu Bashir datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawanya atau menggendongnya. Faqala ya Rasulullah, maka Bashir mengatakan, wahai Rasulullah, inni ushhid, saya mempersaksikanmu, atau sesungguhnya saya menjadikanmu sebagai saksi, anni qad nahaltu an-Nu'mana kadza wa kadza, bahwasanya saya telah memberikan hadiah kepada An-Nu'man berupa hadiah ini dan hadiah itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu kamu berikan hadiah untuk mereka? Qala la, maka Bashir mengatakan tidak, ya, jadi tidak semua anaknya diberikan hadiah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa ashhid ghairi, kalau begitu cari saksi selain saya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa, bukankah kamu akan merasa bahagia dan merasa senang kalau mereka semuanya berbakti kepadamu? Qala bala, maka Bashir mengatakan, benar ya Rasulullah, saya mau kalau semua anak saya berbakti kepada saya. Qala fala idzan, maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu jangan lakukan perbuatanmu ini. Jadi ini hadisnya jemaah sekalian ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di dalam kitab sahihnya, dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ini hadis yang sahih jamaah sekalian, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini ternyata cuma satu hadis saja. Jadi dalam bab ini cuma ada satu hadis saja, yaitu kisah Nu'man bin Bashir dengan bapaknya. Ya, jadi di dalam hadis ini jamaah sekalian ada beberapa pelajaran atau beberapa faedah. Namun sebelumnya judul bab ini dikatakan adabul walid wa birruhu liwaladihi. Jadi ternyata bukan anak saja yang dituntut di dalam agama kita untuk berbakti dan beradab kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang selama ini kita sudah jelaskan jemaah sekalian, bagaimana seorang anak diperintahkan dan disyariatkan oleh agama kita, bahkan mereka berdosa, masuk dalam kategori dosa besar. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban yang paling utama setelah melaksanakan tauhid kepada Allah SWT. Jadi persoalan bukan maksud saya ibadah solat itu tidak penting jamaah sekalian. Ibadah solat itu adalah bagian daripada implementasi konsekuensi tauhid kepada Allah SWT.
Jadi kalau kita bahas masalah tauhid, masalah keimanan kepada Allah, maka include di dalamnya kewajiban-kewajiban kita seperti menjalankan ibadah salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan harta zakat bagi yang mampu. Itu semua kan kewajiban, itu rukun Islam. Dan rukun Islam ini adalah konsekuensi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah itu, setelah kewajiban-kewajiban personal kita jemaah sekalian, apa kewajiban yang paling besar? Jadi setelah rukun Islam, maka kewajiban yang paling besar setelah menegakkan tauhid kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itulah makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian atau mengambil sumpah dan janji dari orang-orang Bani Israel untuk mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu juga syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, kepada Rasulullah dan seluruh umat beliau. Makanya digandengkan. Itulah makanya ulama mengatakan mengapa berbakti kepada orang tua menjadi kewajiban yang paling penting dalam kehidupan seorang anak, karena Allah menggandengkan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban beribadah kepada Allah, setelah itu digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang paling besar dan yang paling penting. Kemudian ternyata kalau kita melihat hadis ini atau judul bab ini saja jamaah sekalian, ternyata bukan hanya seorang anak yang memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun ternyata kedua orang tua, ibu dan bapak pun juga punya kewajiban kepada anak-anaknya. Ibu dan bapak pun juga diperintahkan, disyariatkan untuk menunjukkan perbuatan kebaikan mereka kepada anak-anak mereka, bahkan menunjukkan adab kepada anak-anak mereka. Ya, jadi karena dengan adab itu jamaah sekalian, anak-anak yang akhirnya melihat dan memperhatikan bagaimana sikap seorang bapak kepada masyarakat sekitarnya, bagaimana sikap bapak kepada ibu, bagaimana sikap bapak kepada tamu, sikap bapak kepada kakek dan nenek anak-anak tersebut dan seterusnya. Makanya diriwayatkan jemaah sekalian, ada kisah yang menarik bahwa ada seorang ulama besar, ya, dan kesenangan serta kegembiraan sang ulama ini jemaah sekalian ada pada buku-bukunya. Ya, jadi buku-bukunya, ya, kalau dia sudah bertemu dengan buku-bukunya, sudah membaca, wah pasti tenggelam, lupa dengan segala-galanya. Oleh karenanya dia punya anak dan melihat anak ini melihat kebiasaan ayahnya sang alim ulama besar ini jemaah sekalian, yaitu kecintaannya yang sangat besar kepada kitab, kepada buku. Maka sang anak akhirnya mengambil contoh dan mengambil adab dari bapaknya, dari kebiasaan bapaknya bersama buku-bukunya. Akhirnya kan kita punya kebiasaan, kalau kita punya kebiasaan membaca jemaah sekalian, biasanya kita mengambil, mohon maaf, air liur dengan menggunakan jari jemari kita, kan seperti itu ya, untuk membuka lembaran-lembaran kitab. Ya, apalagi kitab-kitab dulu jamaah sekalian, kitab-kitab dulu itu kan ya kita tahulah bagaimana kualitas kertasnya dan seterusnya. Jadi mereka butuh memang air liur itu untuk membuka lembaran-lembaran tersebut. Nah, tapi karena ini anak jamaah sekalian, anak sang alim ini, dia tidak tahu, dia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya saja. Jadi dia ambil air liurnya seperti ini dengan tangan kanannya, kemudian dia buka lembaran pakai tangan kiri. Nah, itu kan sebenarnya tidak sejalan dengan konsepnya jamaah sekalian. Konsepnya harusnya ya dengan menggunakan tangan yang sama, dengan jari yang sama. Tapi karena dia melihat kebiasaan bapaknya sudah seperti itu, maka dia lakukan hal yang sama. Itu artinya jamaah sekalian, anak-anak kita itu sebenarnya dia hanya mengikuti apa yang mereka lihat dari bapaknya, dari ibunya. Jadi kalau anak-anak kita kelihatannya oleh tetangga, oleh teman-temannya, anak kita ini penyabar dan tidak banyak berbicara jamaah sekalian, wah berarti kurang lebih orang tuanya seperti itulah kurang lebih. Ya, tapi kalau anak-anak itu di sekolah jamaah sekalian ke sana kemari, loncat ke sana kemari dan seterusnya, wah kurang lebih seperti itu juga yang terjadi di dalam rumah, ya seperti itulah. Kalau anak-anak dilihat jamaah sekalian dia banyak berteriak, banyak mengganggu dan sebagainya, ya kita tahulah dari mana kebiasaan itu mereka ambil. Makanya tidak salah kalau saat ini dikatakan rumah itu adalah al-madrasatul ula. Jadi rumah itu sebenarnya
adalah sekolah yang paling pertama bagi mereka. Jadi sebelum mereka mengenal sekolah di luar rumah, inilah di dalam rumah itu adalah sekolah untuk mereka. Makanya ada seorang pengantin baru, ini riwayat sangat masyhur, sangat terkenal sekali. Ada seorang pengantin baru laki-laki, pengantin prianya, selesai malam pertama dia datang berkunjung ke sebuah masjid. Nah, di dalam masjid ada seorang syekh ulama besar, dia minta wejangan lah istilahnya. Dia minta wejangan, nasihat pernikahan lah. Setelah dia datang ketemu dengan sang alim ini, jamaah sekalian, orang ini mengatakan, pengantin baru mengatakan, wahai imam, saya minta wejangannya, nasihatnya, kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa mendidik istri saya, bagaimana saya membangun rumah tangga ya, dan seterusnya, supaya rumah tangga saya ini rumah tangga dunia dan akhirat. Maka sang imam itu bertanya, kapan rencananya kamu menikah? Sudah kemarin, tadi malam. Sudah selesai pernikahannya, dan sudah selesai juga malam pertama. Maka sang imam mengatakan, kalau begitu pulang ke rumah. Karena nasihat yang saya mau sampaikan sudah lewat. Harusnya kamu datang kepada saya beberapa tahun sebelumnya. Kalau kamu menikah, maka datang sebelumnya, datang beberapa tahun sebelumnya, supaya saya berikan nasihat. Karena tidak mungkin jamaah sekalian kita bisa membangun rumah tangga yang baik, yang indah dan seterusnya, kalau sejak awal, jauh sebelum kita berumah tangga, kita belum belajar sebelumnya. Meskipun tidak ada kata terlambat jamaah sekalian. Namun ketika seseorang ini memulai dan itu ada kesempatan sejak sekarang, maka dilakukan sejak saat sekarang ini jamaah sekalian, dipersiapkan, semuanya dipersiapkan agar kemudian ketika datang masanya itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini dikatakan adabul walid wa birruhu liwaladihi. Bagaimana adab seorang bapak, dan potret satu contoh jamaah sekalian yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kepada salah seorang sahabat, bagaimana seharusnya seorang bapak memiliki adab kepada anaknya, bagaimana seorang bapak menunjukkan perbuatan kebaikannya kepada anaknya. Meskipun sebenarnya ada banyak contoh jamaah sekalian, kalau kita mau sebutkan, ada banyak adab dan ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang bapak kepada anak-anaknya, dan cukuplah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, itu adalah kebaikan yang terbesar, yaitu kewajiban yang terbesar dari seorang bapak. Namun di sini ada contoh menarik jamaah sekalian, dan ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa tarik dari hadis ini. Pertama jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir. Siapa ini Nu'man bin Bashir jamaah sekalian? Sahabat Nabi SAW, termasuk di antara sahabat anak kecil. Jadi Nabi SAW hidup di Madinah, Nu'man bin Bashir itu masih kecil. Ya, dan itu juga ditunjukkan di dalam hadis ini jamaah sekalian. Nu'man bin Bashir digendong sama bapaknya, datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nu'man bin Bashir ini termasuk sahabat Nabi, di antara termasuk golongan sahabat yang masih kecil-kecil ketika Nabi SAW hidup. Ada di sana jamaah sekalian namanya Anas bin Malik. Sebelum kita sudah jelaskan Anas bin Malik. Nabi SAW datang ke kota Madinah usianya 10 tahun, khidmat kepada Nabi sampai usia 20 tahun. Kemudian jamaah sekalian ada juga Aisyah juga sebenarnya. Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk sahabat Nabi yang kecil-kecil sebenarnya. Dinikahi oleh Nabi SAW pada usia 6 tahun, berumah tangga bersama-sama pertama kali usia 9 tahun. Nabi SAW wafat jamaah sekalian, usianya Aisyah adalah 19 tahun. Jadi masih sangat belia sekali sebenarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan wafat usia 58 tahun kurang lebih. Kemudian ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak dari paman Nabi SAW alias sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Al-Abbas. Kemudian ada Abdullah bin Umar. Meskipun Abdullah bin Umar jauh lebih senior jamaah sekalian, atau lebih tua dibandingkan dengan Anas bin Malik, tapi ini Nu'man bin Bashir ini lebih muda lagi. Karena dalam riwayat disebutkan Nu'man bin Bashir itu lahir pada tahun pertama Hijriah. Jelas ya? Jadi Nabi SAW datang hijrah dari Mekah jamaah sekalian. Ini dari Mekah, 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama di kota Madinah Nu'man bin Bashir lahir. Lahir dari keluarga, bapaknya namanya Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi Bashir ini jamaah sekalian, sang bapak ini dia adalah sahabat Nabi SAW yang sudah lama memeluk agama Islam, dan Bashir ini termasuk dari kalangan suku Khazraj.
Ya, jadi di kota Madinah itu ada dua suku, dua kabilah besar, yaitu Khazraj dan Aus. Inilah dua kabilah besar yang banyak memeluk agama Islam. Dan dari kalangan inilah akhirnya terbentuk golongan sekelompok para pengikut Nabi Muhammad yang disebut sebagai orang-orang Ansar. Nah, ini kalau Bashir ini jamaah sekalian datang dari kabilah Khazraj Al-Ansari. Dia ini jamaah sekalian, Bashir bin Sa'ad ini, dia itu punya dia jadi Nu'man bin Bashir ini jamaah sekalian, bapaknya ini Bashir, dia itu menikah dengan Amrah binti Rawaha. Jadi dia itu menikah dengan Amrah binti Jadi Bashir ini jamaah sekalian, tantenya ini Nu'man bin Bashir itu adalah Amrah binti Rawaha. Amrah binti Rawaha itu jamaah sekalian, dia adalah saudarinya Abdullah bin Rawaha. Jadi bagaimana kaitannya antara Abdullah bin Rawaha dengan Nu'man bin Bashir? Jadi Nu'man bin Bashir ini jamaah sekalian keponakan tantenya itu adalah siapa? Amrah. Amrah itu saudarinya Abdullah bin Rawaha. Nah, kenapa kita sebut-sebut ini Abdullah bin Rawaha? Karena ini salah seorang di antara sahabat Nabi SAW yang paling terkenal jamaah sekalian dengan kekuatan berpuasanya. Dan secara khusus, secara umum ibadah-ibadahnya sangat luar biasa. Tapi khusus untuk puasa jamaah sekalian, ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekuatan puasanya siapa? Abdullah bin Rawaha, kecuali Abdullah bin Zubair. Nah, dalam cerita jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih disebutkan, kami dahulu, para sahabat bilang, kami dahulu melakukan safar perjalanan di musim panas untuk berpuasa di bulan Ramadan jamaah sekalian. Di bulan Ramadan mereka melakukan safar. Ma minna shaimun illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha. Itu kesaksian para sahabat. Sahabat mengatakan, tidak ada di antara kami yang melakukan safar di musim panas ini, tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali dua orang. Siapa itu? Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Dua saja jamaah sekalian. Dari semua sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, tidak ada yang tahan jamaah sekalian kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Termasuk puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah jamaah sekalian ini sangat dijaga oleh Abdullah bin Rawaha, dan beliau ini wafat ketika peperangan Mu'tah. Nah, ketika peperangan Mu'tah, beliau termasuk salah satu di antara 3 pemimpin peperangan Mu'tah yang ditunjuk oleh Nabi dan akhirnya gugur sebagai seorang syahid fisabilillah, Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini yang mengatakan jamaah sekalian, ketika semua sahabat sudah pergi, para pasukan sudah pergi, Abdullah bin Rawaha sendiri yang masih tinggal. Padahal 3 orang pemimpin, yang pertama adalah Usama bin Zaid, kemudian yang kedua adalah Ja'far bin Abdul Muttalib, kemudian yang ketiga adalah Ja'far bin Abi Talib, kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Semuanya sudah pergi jamaah sekalian ke medan peperangan, tersisa itu Abdullah bin Rawaha. Nah, kenapa jamaah sekalian ketika ditanya, kenapa anda belum pergi-pergi? Padahal anda ini adalah pemimpin pasukan, kenapa belum pergi-pergi? Abdullah bin Rawaha mengatakan, ya karena kalian semuanya masih ada di sini. Saya maunya berdua-duaan dengan Nabi SAW. Karena saya mau orang yang paling terakhir orang yang paling terakhir yang dilihat oleh kedua mata saya dari penduduk kota Madinah adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi ditunggu semuanya pulang jamaah sekalian. Tersisa Nabi SAW yang karena kan Nabi SAW tidak ikut dalam peperangan Mu'tah. Nah, jadi inilah 3 pemimpin yang mengganti kepemimpinan Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Akhirnya memang betul jamaah sekalian, terakhir kali orang yang terakhir dilihat oleh Abdullah bin Rawaha adalah Rasulullah SAW. Karena dalam medan peperangan itu akhirnya beliau syahid meninggal sebagai seorang syahid. Nah, ini Abdullah bin Rawaha punya adik namanya Amrah binti Rawaha. Amrah binti Rawaha inilah jamaah sekalian, ini adalah bibinya siapa? Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir ini termasuk di antara golongan sahabat Nabi SAW yang masih kanak-kanak, dan termasuk juga di antara sahabat Nabi yang Allah muliakan jamaah sekalian dengan kedudukan dan wilayah. Jadi beliau termasuk gubernur untuk beberapa daerah. Beliau pernah menjadi gubernur di Kufah, menjadi gubernur di Basrah, menjadi gubernur di Hims, dan beberapa daerah yang lainnya. Akhirnya Allah SWT wafatkan beliau, terbunuh sebagai seorang syahid.
Nah, ini Nu'man bin Bashir jamaah sekalian. Ya kalau kita ingat-ingat hadis-hadisnya Nu'man bin Bashir jamaah sekalian, itu Nu'man bin Bashir meriwayatkan ketika dia masih kecil, masih kanak-kanak. Nanti disampaikan ketika dia sudah besar. Jadi Nu'man bin Bashir dalam hadis ini, anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu. Nah, dalam beberapa riwayat jamaah sekalian, bapaknya yaitu Bashir bin Sa'ad itu membawa Nu'man, anaknya yang masih kecil pada saat itu, dibawa dalam 3 bentuk. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar mengatakan di sini kan dikatakan anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah yahmiluhu. Jadi bapaknya itu menggendong Nu'man bin Bashir karena masih anak-anak kan, masih kecil. Dalam riwayat dikatakan 3 bentuk jamaah sekalian. Terkadang dia disuruh berjalan sendiri. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi terkadang disuruh jalan sendiri. Kemudian terkadang karena dia sudah capek, masih anak-anak, karena dia sudah capek, akhirnya digendong oleh bapaknya. Kemudian setelah itu dikasih turun lagi, baru disuruh ikut di belakangnya. Nah, jadi ini bagaimana caranya sampai jamaah sekalian begitu detailnya periwayatan para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang datang setelahnya, sampai dijelaskan bagaimana caranya ini anak kecil digendong untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ada pelajaran jamaah sekalian. Di sini ada pelajaran. Ini coba kita lihat jamaah sekalian. Ini kan pengajian kita ini rata-rata ya sepuh semua kan, sudah jenggotan semuanya dan seterusnya, uban-uban. Nah, coba mana anak-anak kita jamaah sekalian atau cucu-cucu kita misalnya. Ya, kan kita khawatir biasa anak-anak kita bikin ribut atau apa. Ya itu kalau tidak diajar jamaah sekalian. Makanya selalu ini kalau saya ditanya jamaah sekalian, bagaimanakah itu anak-anak kalau dia masih terlalu kecil, bolehkah itu kita bawa ke masjid? Saya secara pribadi jamaah sekalian ambil pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa anak-anak kita kalau dia terlalu kecil, masih sangat kecil jamaah sekalian, memang belum boleh dibawa ke masjid. Ya, memang belum boleh dibawa ke masjid karena memang masih kecil, masih sangat kecil. Usianya 2 tahun, 3 tahun, pasti lari-lari, pasti pakasimbun di sini. Karena memang begitu mainannya jamaah sekalian. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak dibawa ke masjid, bukan berarti di rumah main-main saja. Justru di rumah itulah fungsinya ibu di rumah, fungsinya istri di rumah jamaah sekalian, supaya kalau sudah azan, abinya pergi ke masjid, bapak pergi ke masjid, anak sholat dengan ibunya, harusnya kan seperti itu, supaya diajar. Nah, nanti seperti ini yang kau lakukan sama abimu kalau datang ke masjid. Jadi diajar seperti itu. Bukan berarti kalau kita tidak bawa ke masjid terus anak-anak main saja di rumah, bukan seperti itu. Nah, karena sebagian juga ada yang mengatakan, ini Ustadz ajar salah-salah ini. Kenapa anak-anak kecil tidak dibiasakan datang ke masjid? Bukankah itu masjid-masjid di Turki sana itu terbuka, itu anak-anak main-main semuanya, lari-lari, bahkan ada yang enggo-enggo di situ. Memang betul jamaah sekalian, tapi mereka lari-lari di waktu apa? Di luar waktu sholat. Jelas ya? Kalau di dalam waktu sholat tetap tidak boleh jamaah sekalian, karena sholat itu adalah ibadah yang patut dimuliakan, bahkan dihadiri oleh para malaikat Allah Ta'ala. Jadi memang tidak boleh ada yang mengganggu dan seterusnya. Nah, tapi kalau anak-anak kita misalnya sudah dia tamyiz, dia sudah 5 tahun dan dia sudah bisa bedakan mana yang baik dan mana yang salah, dia sudah bisa diam, dia bisa mendengarkan dengan baik, dia bahkan sudah faham dengan hukum-hukum sholat jamaah sekalian, maka usia yang seperti ini tidak pantas kalau dihalang-halangi pergi ke masjid. Justru harus disemangati untuk datang ke masjid. Yang penting dia sudah faham dan tidak ribut. Nah, usia yang seperti inilah jamaah sekalian yang kebiasaan para ulama kita, ulama dahulu, khususnya ulama hadis, anak-anak kecil seperti itu sudah dikasih duduk di dalam majelis ilmu. Anak-anak usia 5 tahun. Imam Syafi'i itu jamaah sekalian berapa tahun datang ke dalam majelis menghafal Quran? 4 tahun. Tapi 4 tahun itu jamaah sekalian bukan 4 tahun anak-anak kita, bukan. 4 tahunnya Imam Syafi'i itu akalnya sudah matang. Nah, makanya dalam riwayat, dalam sejarah jamaah sekalian diceritakan Imam Syafi'i itu diutus oleh ibunya untuk belajar kepada salah seorang syekh, salah seorang guru, tukang muhafidz Quran. Nah, jadi ini imam jamaah sekalian, dia di masjid menerima anak-anak, ya mirip seperti TKTPA kita, tapi bukan mengajar Iqra, tapi mengajar hafalan Quran. Jadi Imam Syafi'i usia 4 tahun, beliau kemudian diminta oleh ibunya untuk diajar jamaah sekalian. Jadi
gurunya ini mengatakan, wahai Muhammad, kan namanya Muhammad ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kata gurunya jamaah sekalian, wahai Muhammad, kamu duduk saja di samping saya ini, karena usiamu masih 4 tahun. Sedangkan ada senior-seniormu ini, ada senior usia yang usia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, dan mereka lebih dahulu mendaftar kepada saya, belajar kepada saya. Jadi diterima sama Muhammad jamaah sekalian. Dia duduk saja. Bayangkan 2 tahun jamaah sekalian, Imam Syafi'i itu datang dan duduk saja di samping gurunya. Tidak pernah belajar sama sekali, tidak pernah belajar. Tapi setelah 2 tahun, usia 6 tahun jamaah sekalian, Imam Syafi'i, ibunya datang bertemu dengan sang guru dan dia membawa sekantong emas atau perak untuk menjadi ujrah. Ujrah itu apa istilahnya? Ya, ucapan terima kasih lah. Ya, kafalahnya. Setelah diberikan jamaah sekalian, kata gurunya, Anda tidak boleh, jangan, saya tidak bisa terima ini kafalah ini, tidak bisa saya terima ini. Kenapa? Karena ini Muhammad, dia hafal 30 juz, tidak pernah saya ajarkan satu huruf pun, tidak pernah sama sekali saya ajar. Terus apa dia bikin? Kenapa bisa dia hafal 30 juz selama 2 tahun? Kata gurunya jamaah sekalian, saya suruh saja duduk di samping kanan saya. Sambil dia dengarkan itu, saya mendengarkan hafalan seniornya. Muhammad juga ikut mendengarkan hafalan seniornya. Nah, dari hafalan seniornya itu jamaah sekalian, Imam Syafi'i hafalkan Al-Qur'an. Nah, kan begitu jamaah sekalian. Jadi pelajaran anak-anak kita itu cepat nangkap itu. Yang penting dibiasakan. Mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Saya pernah datang ke seorang dokter jamaah sekalian, orang Mesir, di di klinik di kampus di Madinah. Saya sempat diskusi cerita lama. Ada anaknya beberapa orang perempuan, semuanya masih usia di bawah 10 tahun. Yang paling kecil itu sudah hafal 20 juz. Kemudian yang dekat-dekat 10 tahun itu sudah hafal 30 juz. Saya bilang, bagaimana caranya dok, Anda orang Mesir? Saya bilang, bagaimana caranya dok, Anda suruh mereka menghafal 30 juz ini, 20 juz ini. Dia bilang begini, saya itu di rumah saya tidak pernah berhenti murattal Al-Quran 24 jam 7 hari dalam sepekan. Tidak pernah berhenti. Biar mereka tidur jamaah sekalian, itu murattal itu tetap dipasang itu di rumah. Jadi ada speakernya memang dipasang jamaah sekalian. Karena orang tidur jamaah sekalian, satu-satunya panca indera yang masih aktif pendengaran. Makanya ada bunyi-bunyi bising-bising saja bangun kita jamaah sekalian, karena mata sudah terlelap, kemudian pengecap sudah ini, kemudian kita peraba juga sudah hilang dan seterusnya. Tapi yang masih aktif adalah pendengaran. Makanya sekarang ini akhir Desember jamaah sekalian, siap-siap kita tidur dikasih pabangka-bangka lagi dengan suara petasan anak-anak macam-macam itu. Jadi karena pendengarannya masih aktif, jadi dia manfaatkan. Karena ini dokter, dia tahu jamaah sekalian bahwa pendengaran manusia itu masih terus aktif selama 24 jam, bahkan ketika kita tidur, maka dia pasang itu. Ternyata itu memori jamaah sekalian, dan ternyata sesuai dengan penelitian yang paling terakhir. Ada yang mengatakan penelitian begini, waktu yang paling mantap untuk mengajarkan adab kepada anak-anak adalah sebelum dia tidur dan setelah dia bangun. Itu yang paling mantap katanya. Jadi pada saat anak-anak itu belum terlalu nangkap jamaah sekalian, ketika dia baru bangun tidur, ternyata pendengaran itu sudah menyerap semuanya. Jadi disampaikan, nak bangun, anak solehku bangun, calon penghafal Quranku bangun, dan seterusnya. Termasuk sebelum tidur ketika semuanya ini jamaah sekalian sudah mengantuk dan seterusnya, pendengaran itu masih berfungsi dengan baik. Jadi dibisiki jamaah sekalian, dibisiki, anak soleh baca doa ki, anak soleh mudah-mudahan kelak nanti, didoa-doakan seperti itu. Diajarkan adab sebelum tidur dan setelah dia bangun tidur. Nah, itulah kebiasaan para ulama kita jamaah sekalian, dan ini yang diajarkan oleh Nu'man bin Bashir. Bagaimana caranya? Nu'man bin Bashir itu jamaah sekalian, dia meriwayatkan 164 hadis kalau saya tidak salah. 164 hadis dari Nabi SAW. Padahal dia, Nu'man bin Bashir itu, Nabi SAW datang dari Mekah menuju Madinah, usianya masih satu tahun. Berarti wafat Nabi Muhammad SAW, usianya Nu'man bin Bashir berapa? 10 tahun. 10 tahun lebih muda dari Anas bin Malik. Jadi kalau Anas bin Malik jamaah sekalian meriwayatkan sebanyak 1000-an hadis, Nu'man bin Bashir meriwayatkan 164 hadis, itu kan sudah sangat luar biasa. Padahal usianya masih 10 tahun. Nah, jadi dalam cerita ini ternyata Nu'man bin Bashir dibawa oleh bapaknya, yaitu Bashir yahmiluhu. Jadi digendong jamaah sekalian,
Kemudian faqala ya Rasulullah, maka Nu'man bin Bashir atau Bashir sang bapak mengatakan, wahai Rasulullah, inni ushiduka. Nah, sebelum datangnya Bashir, jamaah sekalian, ternyata dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan hadis, ternyata jamaah sekalian yang berikan hadiah, ini kan ceritanya Nu'man bin Bashir dia dapat hadiah dari bapaknya, ya. Sedangkan Bashir sendiri atau Nu'man sendiri jamaah sekalian, dia ada kakak-kakaknya beberapa orang. Jelas ya? Bukan dia anak satu-satunya, jadi ada beberapa orang saudaranya jamaah sekalian. Tapi dalam momen ini cuma Nu'man bin Bashir yang dikasih hadiah. Jelas ya? Dan dari mana hadiah itu? Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari mengatakan ternyata hadiah itu datang dari bibinya, yaitu Amrah. Makanya tadi kita sebutkan jamaah sekalian, Amrah binti Rawaha, saudari dari Abdullah bin Rawaha. Ternyata hadiah itu diberikan oleh Amrah. Amrah ini jamaah sekalian yang berikan hadiah kepada Bashir, kepada sang bapak. Kemudian Bashir yang berikan hadiah kepada anaknya. Apa yang terjadi jamaah sekalian setelah Amrah ini berikan hadiah kepada Bashir, Bashir berikan hadiah kepada anaknya. Bashir mengatakan, wahai Amrah, saya mau jadikan ki sebagai saksi. Kita jadi saksinya bahwa ini hadiah yang Anda berikan sama saya berikan kembali kepada anak saya. Jelas ya? Jadi ini Bashir jamaah sekalian, dia mau menjadikan Amrah sebagai saksi bahwa saya sudah memberikan hadiah ini kepada anak saya. Maka Amrah mengatakan, kau mau menjadikan saya sebagai saksi atas hadiah ini, padahal hadiah itu datang dari saya. Cari orang yang lain kalau begitu. Terus siapa yang mau kita jadikan sebagai saksi? Datang saja kepada saksi yang terbaik. Siapa itu? Rasulullah SAW. Nah, itulah dia ceritanya jamaah sekalian. Jadi datanglah Bashir kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi. Nah, dan ini disyariatkan meskipun hukumnya dianjurkan, tidak diwajibkan jamaah sekalian. Yang diwajibkan atau yang diperintahkan itu adalah menjadikan atau meminta atau menghadirkan saksi untuk persoalan jual beli, khususnya apalagi untuk masalah utang piutang. Itu yang harus. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kalau kalian berjual beli, jual belinya itu metode taksid. Taksid itu artinya jual beli dengan hutang. Jual beli artinya cicilan, ya. Kalau kita jual beli dan masih ada hutangnya jamaah sekalian, cicilan istilahnya. Atau kita mau meminjam uang kepada seseorang, berhutang kepada seseorang, maka faktubuhu, maka tulislah itu, tulis akadnya maksudnya, dan datangkan saksi. Berapa orang saksinya jamaah sekalian? Kalau untuk masalah harta, masalah muamalah seperti ini, maka saksinya dua orang laki-laki. Bolehkah jamaah sekalian saksi dari kalangan perempuan untuk masalah harta? Jawabannya boleh. Itulah makanya kata Allah SWT di bagian pertengahan ayat itu, kalau tidak ada laki-laki maka boleh menjadikan satu orang laki-laki itu jamaah sekalian diganti menjadi kesaksian dua orang wanita. Nah, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Supaya kalau dua orang perempuan ini jamaah sekalian lupa salah satunya, maka yang satu akan mengingatkan. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau dia masuk dalam pembahasan muamalah. Kalau dia masuk dalam pembahasan hudud itu artinya adalah hukuman-hukuman. Contoh misalnya hukuman zina, hukuman qadzaf, menuduh orang berbuat zina dan sebagainya, maka perempuan tidak diterima kesaksiannya. Yang diterima itu cuma kesaksian 4 orang laki-laki saja. Tapi kalau dia kesaksian untuk masalah harta warisan dan sebagainya, kesaksian untuk jual beli, utang piutang, maka boleh perempuan. Syaratnya jemaah sekalian, kesaksian 2 orang perempuan itu baru sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Jadi di sini hadis ini mengajarkan kepada kita dianjurkan, bukan diwajibkan. Dianjurkan jemaah sekalian, kalau seandainya kita memberikan hibah atau sedekah atau pemberian atau hadiah atau apapun itu jamaah sekalian, kita memberikan wakaf dan sebagainya, maka dianjurkan untuk menghadirkan saksi.
Tujuannya apa jamaah sekalian? Tujuannya untuk menjaga-jaga, jangan sampai nanti belakangan ada orang yang mengaku-ngaku. Nah, itulah makanya jamaah sekalian sekarang ini pemerintah kita itu sedang marak, karena ternyata jamaah sekalian penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar, khususnya di Sulawesi ini, sebagian besar masjid-masjid, bukan masjid sebenarnya disebutkan di situ, tempat ibadah. Sebagian besar tempat-tempat ibadah yang tanahnya tanahnya itu masjid-masjid tempat ibadah itu sebenarnya dia belum lengkap surat persuratannya. Nah, jadi banyak jamaah sekalian tanah-tanah tempat ibadah di Sulawesi bukan di Makassar, saya di Sulawesi, yang dia sebenarnya tanahnya itu tanah wakaf jamaah sekalian, tapi tidak diurus persuratannya. Jadi tidak dia cuma dikatakan saja ini tanah saya wakafkan untuk bangun masjid. Nah, itu kan seharusnya diurus persuratannya mas sekalian. Karena apa? Karena tidak salah jamaah sekalian kalau ternyata nanti ahli warisnya ini yang punya tanah meninggal dunia jamaah sekalian, kemudian datang ahli warisnya, kemudian dia minta, ini tanah saya, ini tanah warisan dari bapak saya. Itu tidak salah jamaah sekalian, karena wakaf itu artinya memberikan manfaat dari harta yang kita miliki, tapi hukum dari kepemilikan barang tersebut masih dipegang sama yang punya. Itu namanya wakaf, beda dengan hibah. Hibah itu jamaah sekalian manfaatnya diberikan plus juga semuanya. Jelas ya? Kita punya tanah 10 hektar, kita hibahkan kepada pesantren, itu berarti pesantren memiliki hak memanfaatkan dan memiliki hak kepemilikan. Itu kalau dia hibah. Tapi kalau dia wakaf jamaah sekalian, maka wakaf itu cuma memberikan hak manfaatnya saja, hak mempergunakan saja, tapi hak kepemilikan masih tetap dipegang sama yang punya tanah. Nah, makanya itu pemerintah kita, gubernur, dari surat gubernur kalau saya tidak salah baca jamaah sekalian, itu menyebutkan di Sulawesi ini banyak, hanya sekian belasan persen saja itu yang surat-surat wakaf, khususnya kalau dia masjid-masjid atau tempat ibadah itu dibangun di atas tanah wakaf. Nah, jamaah sekalian, makanya di sini faedahnya bahwa sebenarnya dianjurkan bagi seseorang yang ingin memberikan hadiah kepada siapapun, kepada anak-anaknya, terlebih lagi kalau hadiah itu hadiah yang besar. Tapi kalau gula-gula jangan Kalau gula-gula kita mau kasih gula-gula atau apa misalnya hal yang remeh-temeh jamaah sekalian, maka tidak usah. Tapi kalau kita mau kasih misalnya hibah atau pemberian kepada anak kita, kepada seseorang yang besar, ya nilainya besar, emas kah atau tanah dan sebagainya, atau bangunan dan seterusnya, maka sebaiknya itu diberikan kesaksian, didatangkan saksi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah, ternyata jamaah sekalian, ternyata hadiah yang diberikan oleh Nu'man, oleh Bashir kepada anaknya, kepada Nu'man, ternyata ada problemnya, ada masalahnya. Apa itu jamaah sekalian? Nah, di sini kata Bashir, inni ushiduka anni qad nahaltun Nu'man kada wa kada. Ya Rasulullah, dia bilang begini, ya Rasulullah, saya jadikan sebagai saksi bahwa saya telah memberikan Nu'man anak saya ini hadiah seperti ini dan seperti itu. Dan kelihatannya hadiahnya besar jamaah sekalian, berharga. Makanya dijadikan saksi Rasulullah SAW. Maka apa problemnya jamaah sekalian? Sampai di sini belum ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Bahkan ini yang dianjurkan. Inilah yang seharusnya adab seorang bapak kepada anaknya, pemberian seorang bapak, kebaikan bapak kepada anaknya yang memberikan hadiah seperti itu. Cuma jamaah sekalian Nabi ajarkan. Nah, jadi Nabi SAW tahu bahwa Bashir ini dia punya beberapa orang anak. Ternyata dia datang cuma memberikan kepada satu orang anak saja. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya seorang bapak memiliki adab kepada anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, akulla waladika nahalta, apakah semua anak-anakmu di rumah kau berikan hadiah yang sama? Kata Bashir, tidak ya Rasulullah. Nah, ini cuma pemberian khusus ini kepada anak saya, kepada Nu'man. Adapun kakak-kakaknya tidak ada yang saya kasih hadiah. Jelas ya? Maka apa kata Nabi SAW? Fa'ashhid ghairi. Kalau begitu jangan jadikan saya sebagai saksi. Saya tidak mau menjadi saksi untuk persoalan yang seperti ini. Karena apa jamaah sekalian? Karena ternyata Nabi SAW mengajarkan adab seorang bapak untuk memiliki sifat kebijaksanaan, keadilan. Bijaksana itu jamaah sekalian, keadilan itu menempatkan segala sesuatu pada
pada tempatnya. Itulah adil jamaah sekalian. Bukan adil artinya menyamaratakan semuanya, bukan begitu jamaah sekalian. Tapi kan di sini hadisnya semua anaknya Bashir harus dapat hadiah. Itu berarti menyamaratakan. Maknanya jamaah sekalian, kalau kita punya harta yang berlebih dan kita memberikan hadiah kepada anak kita, maka berikan kepada semuanya meskipun itu nilainya berbeda. Nah, itulah keadilan jamaah sekalian. Jangan semua anak diberikan 10 juta meskipun kita punya uang banyak. Karena anak kecil kita jamaah sekalian, dia tidak mau tahu juga itu apa, mau diapain uang 10 juta jamaah sekalian. Nah, mereka senangnya hadiah-hadiah yang kecil yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kakak-kakaknya 10 juta, wah dia senang sekali tuh, dia bisa beli HP dan sebagainya. Nah, makanya jamaah sekalian, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kakak-kakaknya sudah besar jamaah sekalian, hadiahnya tentu menyesuaikan usia mereka. Tapi kalau ada anak kita yang masih kecil-kecil, ya hadiah yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi itulah adil jamaah sekalian, itu adil. Bagaimana jamaah sekalian? Ustaz, saya ini ya model-model orang miskin lah. Jadi saya mau berikan hadiah juga kepada anak-anak saya, 10 orang anak saya. Tidak bisa 10 orang saya berikan hadiah semuanya. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Boleh diberikan satu persatu, tapi diberikan janji. Nah, jadi ini dulu ya, bulan ini untuk anak pertama dulu, atau anak yang paling kecil, yang paling bungsu. Nanti bulan depan kalau dapat rezeki lagi, nah insya Allah nanti diberikan untuk kakaknya lagi, dan bergiliran ya, berganti-gantian seperti itu. Nah, itu kan janji jamaah sekalian, dan janji itu harus ditepati. Nah, jadi ternyata di dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi mengajarkan bahwa kalau kita ingin memberikan hadiah, maka memiliki adab. Seorang bapak harus memiliki adab kepada anak-anaknya. Termasuk di antara adab itu adalah berbuat adil kepada mereka, menyenangkan hati mereka semuanya. Jadi bukan cuma satu orang anak saja, karena kata Nabi SAW, setelah Nabi mengatakan fashhad ghairi fa ashhid ghairi, kau cari saksi yang lain saja selain saya, kata Nabi SAW, alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa, bukankah kamu tidak senang, bukankah kamu akan senang kalau semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, karena semuanya mendapatkan perhatian jamaah sekalian. Kalau seandainya kita punya 5 orang anak, ternyata perhatian kita lebih dominan kepada anak yang ketiga saja, bukan anak yang bungsu. Biasanya anak yang bungsu, tapi perhatian kita hanya kepada anak yang ketiga saja jamaah sekalian. Kemudian kita lupa kakak-kakaknya, yang pertama, yang kedua, yang keempat, dan yang kelima jamaah sekalian. Inilah tidak berbuat adil kepada anak kita, dan itulah yang justru menimbulkan kecemburuan di dalam rumah tangga. Nah, dan waliyadzubillah jamaah sekalian, jangan sampai nanti seperti rumah tangganya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kan begitu sebenarnya kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu jamaah sekalian, kenapa kakak-kakaknya menganggap Nabi Yakub itu sudah tersesat? Karena Nabi Yakub memberikan perhatian yang terlalu dominan kepada Nabi Yusuf dan adiknya Binyamin dibandingkan kakak-kakaknya. Padahal kakaknya 10 orang. Nah, makanya jamaah sekalian, mereka mengatakan inna abana lafi dhalalin mubin. Ini bapak kita betul-betul sudah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Karena kita wa nahnu usbah, kita ini 10 orang, bisa-bisanya 10 orang tidak diberikan perhatian, sedangkan ini yang 2 orang itu diberikan perhatian lebih banyak dan seterusnya. Nah, jadi mereka menganggap jamaah sekalian ini bapak sudah tidak adil, bapak sudah tersesat. Nah, waliyadzubillah. Kan itu bahasa Al-Qur'an seperti itu. Ternyata ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa Nabi Yakub untuk masalah ini beliau punya uzur. Ada uzurnya jamaah sekalian. Apa uzurnya Nabi Yakub jamaah sekalian? 2 uzurnya. Uzur yang pertama, memang tidak, seandainya kita sebagai Nabi Yakub jamaah sekalian, kita punya 12 orang anak. Ya, kita punya 12 orang anak. Kemudian jamaah sekalian, meskipun yang sahih Nabi Yakub itu punya 13 orang anak ya, 1 orang anak perempuan, 12 laki-laki. Seandainya kita punya 13 orang anak atau 12 orang anak-anak, semuanya laki-laki jamaah sekalian. Dari 12 orang ini ada 1 orang yang paling gagah. Ada 1 orang yang paling gagah, yang paling sempurna. Nah, dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kira-kira yang mana yang paling kita sayang? Tidak bisa itu jamaah sekalian dibagi hati. Bahkan Nabi kita Muhammad bohong jamaah sekalian dan dusta kalau kita mengatakan insya Allah saya bisa dibagi hati saya, perasaan saya. Itu bohong jamaah sekalian. Kalau ada orang, mohon maaf ini, kalau ada orang yang poligami jamaah sekalian, kemudian dia bilang sama istri pertamanya, insya Allah saya akan adil bahkan dalam rasa cinta saya, bohong itu jamaah sekalian. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak bisa seperti itu.
Nabi Muhammad sendiri bilang begitu jamaah sekalian. Dalam hadis beliau berdoa setelah beliau mendapatkan rezeki dari Allah SWT, beliau kumpulkan semua istri-istri beliau jamaah sekalian. Nabi bertanya, wahai istriku, wahai Aisyah, berapa kebutuhanmu untuk 1 tahun? Kata Aisyah, kebutuhan saya sekian gandum ya. Kemudian dipanggil lagi Ummu Salamah, kemudian dipanggil fulana, dikumpulkan semua jamaah sekalian. Nabi bagi-bagi itu, dibagi rata itu ya, dibagi rata. Setelah dibagi rata jamaah sekalian, Aisyah kebutuhannya sekian, kemudian Ummu Salamah, kemudian Hafsah, kemudian dan seterusnya. Setelah dibagi rata semuanya jamaah sekalian, ini nafkah apa? Nafkah yang zahir, kebutuhan ya. Apa kata Nabi SAW? Beliau langsung berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan. Beliau mengatakan, Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala taulumni fima tamliku wa ana la amlikuhu. Kata Nabi SAW, ya Allah, inilah pemberian yang saya bisa berikan kepada istri-istri saya ya, pemberian yang adil. Karena apa? Fima amlik, karena ini yang saya miliki jamaah sekalian. Ini yang dimiliki sama Nabi. Ini saya punya ratusan kilo gandum, kemudian saya mau bagi-bagi kepada istri-istri saya. Maka saya bisa adil ini. Saya bisa berbuat adil karena ini yang dimiliki sama Nabi Muhammad. Saya bisa berikan kepada Aisyah 20, ini 20, ini 20, ini 20 sesuai dengan kebutuhan mereka. Jelas ya? Tapi kata Nabi apa jamaah sekalian? Fala talumni fima tamliku wa ana la amlikuhu. Ya Allah, jangan engkau cela saya dan engkau hina saya pada perkara yang engkau miliki dan saya sendiri tidak memilikinya. Apa itu? Perkara cinta. Rasa senang jamaah sekalian. Karena Nabi Muhammad sendiri ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling Anda cintai? Aisyah. Sudah. Jadi semua istri Nabi SAW yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah, abuha, bapaknya. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa jemaah sekalian membagi hati itu, tidak bisa. Ini 100% hati misalnya mau dibagi 10 untuk anak saya yang ini, 10 untuk ini, itu tidak bisa jemaah sekalian. Dan itu uzurnya Nabi Yakub. Karena memang ada alasannya kenapa beliau lebih mencintai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anak yang sangat tampan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketampanan sebanyak 100. 50-nya dibagikan langsung kepada Nabi Yusuf. 50-nya. Jadi 100 ini ketampanan jamaah sekalian, separuhnya itu ketampanan langsung dipasang di mukanya Nabi Yusuf. Bagaimana tidak tersihir Nabi Yakub? Jelas ya. Nah, kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi Yakub seorang nabi yang tampan, kemudian istri beliau yang kedua dari pamannya Nabi Yakub itu namanya Rahel. Nah, Rahel ini jamaah sekalian wanita yang sangat cantik. Ibunya siapa? Nabi Yusuf dan Binyamin. Alasan kedua kenapa Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf dengan Binyamin dibandingkan saudara-saudara yang lainnya, karena ternyata Rahel itu masih kecil-kecil Nabi Yusuf alaihissalam dengan Binyamin sudah meninggal dunia. Jelas ya? Rahel itu cepat meninggal jamaah sekalian. Makanya di akhir surat Yusuf itu ketika semuanya sudah sujud kepada Nabi Yusuf jamaah sekalian, apa yang sujud kepada Nabi Yusuf? Al-Kawakib. Kawakib itu adalah kakaknya semua, saudaranya 11 orang. Kemudian Asy-Syams. Asy-Syams itu apa? Matahari. Siapa itu matahari yang sujud kepada Nabi Yusuf? Bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian wal qamar. Al-Qamar. Siapa itu Al-Qamar jamaah sekalian? Bulan. Yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa itu? Ibunya? Bukan. Ulama tafsir bersepakat ibunya sudah meninggal pada saat itu. Yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penggambaran Al-Qamar jamaah sekalian adalah ibu dari salah seorang saudara-saudaranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, atau bibinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, karena ibunya Nabi Yusuf, Rahel itu jamaah sekalian, istri Nabi Yakub yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, itu meninggal cepat. Makanya karena meninggal cepat, makanya perhatian Nabi Yakub diberikan 100% kepada Nabi Yusuf dan Binyamin. Dan itu masuk akal jemaah sekalian. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, ternyata ketika kita mampu berbuat adil, di sini kata Nabi SAW, alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa. Bukankah kamu akan merasa senang kalau seandainya mereka semua anak-anakmu ini berbakti kepadamu? Ternyata jemaah sekalian, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang lain, bahwa salah satu di antara penyebab baktinya seorang anak kepada bapaknya adalah kalau mereka mendapatkan apa? Perhatian yang baik dari bapaknya. Nah, tapi kalau seandainya bapak atau ibu tidak berikan perhatian, itu akan menjadi benih-benih, mereka juga tidak akan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya kelak pada ketika mereka sudah dewasa. Nah, ini jemaah sekalian beberapa faedah dari hadis Nu'man bin Bashir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita semuanya untuk bisa berbuat baik kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, dan kepada masyarakat secara umum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.